Film diawali dengan seorang wanita bernama Anna yang merupakan warga negara Amerika Serikat. Anna, yang sedang mengejar gelar PhD bukan PhP ya guys di Universitas Oxford, terlihat sedang menangis saat mendengarkan rekamannya bersama sang ibu saat bermain piano. Tiba-tiba, seorang muncul sambil membawa pistol. Kemudian scene berpindah ke beberapa hari sebelum kejadian, di mana Anna sedang melakukan rutinitas seperti biasanya. Setelah ia olahraga dan sarapan, Anna pergi ke laboratorium tempat ia melakukan beberapa percobaan. Anna sedang menciptakan perangkat portal yang bisa memindahkan benda ke lokasi yang diinginkan. Setelah melalui serangkaian tes, Anna menemukan anomali yang berulang pada pengujian ke-17. Ia pun berusaha menyelidiki penyebabnya. Saat sedang fokus memeriksa data, temannya, Nathan, muncul dan mengajaknya pergi minum bir. Namun, Anna menolak dan menceritakan tentang anomali yang ia temukan. Mereka pun mendiskusikan masalah ini dan menduga bahwa eksperimen mereka mungkin akan gagal. Hal ini membuat mereka yakin bahwa permasalahannya terletak pada peralatan mereka yang sudah usang, sehingga mereka memerlukan peralatan baru dan perlu mengkonfigurasi ulang proses untuk mengurangi crash pada server. Mereka memutuskan untuk meminta bantuan teman mereka yang ahli komputer, bernama Liv. Keesokan harinya, Nathan dan Anna bertemu dengan Liv untuk menjelaskan situasi mereka. Setelah diskusi panjang, ketiganya pergi ke laboratorium sambil membawa peralatan tambahan, dengan harapan eksperimen mereka akan berhasil. Di sana, mereka mulai menguji dengan memindahkan barang-barang kecil seperti pin, buku, dan kelereng. Setelah beberapa kali percobaan, mereka akhirnya berhasil menteleportasi objek ke tempat yang diinginkan. Keberhasilan ini membuat mereka puas dan bersemangat untuk melakukan pengujian lebih lanjut. Setelah sesi di laboratorium, mereka duduk bersama untuk merencanakan eksperimen agar lebih stabil, mempertimbangkan teori wormhole atau lubang cacing. Setelah perencanaan matang, Nathan menghubungi ayahnya untuk meminta dukungan keuangan guna membeli perlengkapan tambahan. Dengan dana yang diperoleh, mereka memulai pembangunan perangkat teleportasi yang lebih besar untuk diuji coba pada makhluk hidup. Nathan mengajak Anna makan malam untuk merayakan kemajuan mereka, yang semakin mempererat hubungan mereka. Keesokan harinya, saat Anna tiba di laboratorium, mereka berhasil menstabilkan bidang teleportasi dalam skala kecil menggunakan perangkat yang baru dibangun. Mereka memutuskan untuk menguji perangkat tersebut dengan menempatkan ulat kecil yang berhasil berteleportasi dengan sukses ke tempat tujuan yang ditentukan. Melihat hasil positif ini, mereka memutuskan untuk melanjutkan uji coba dengan hewan-hewan lebih besar, seperti tikus dan bahkan kucing milik nenek Liv. Semua percobaan berjalan lancar tanpa masalah. Beberapa hari kemudian, mereka mengunjungi rumah nenek Liv untuk memastikan kucing tersebut baik-baik saja setelah diteleportasi. Mereka bersyukur melihat bahwa kucing tersebut dalam kondisi sehat. Saat mereka sedang berbincang dengan nenek Liv, mereka mendapat kabar bahwa Microsoft akan ditutup, yang membuat mereka khawatir karena mereka membutuhkan perangkat itu untuk presentasi mereka yang akan datang. Untuk melanjutkan eksperimennya, Anna mengusulkan agar mereka memulai uji coba pada manusia. Mereka pun menyetujui hal itu dan Anna dengan sukarela mengajukan dirinya untuk melakukan eksperimen tersebut. Di hari berikutnya, mereka pun menciptakan perangkat yang lebih besar untuk memuat tubuh Anna. Mereka lalu uji stabilitas dan menempatkan Anna di tengah perangkat. Awalnya, Anna merasa takut, namun Nathan dan Liv meyakinkan Anna kalau mereka akan berhasil. Sebelum dimulai, mereka juga memasang kamera untuk merekam bukti keberhasilan mereka nanti. Setelah itu, lift pun menghentikan mesin dan seketika sekeliling berubah menjadi gelap sepenuhnya serta terdengar jeritan. Singkat cerita, Anna kemudian ditemukan terbangun di kamar apartemen dan ia tidak tahu bagaimana ia bisa sampai di sana. Meskipun agak pusing, Anna tetap pergi menuju lab. Tapi sebelum masuk lab, ia bertemu dengan pria aktivis yang menantang kekerasan pada hewan. Namun, Anna yang merasa tak enak badan tidak mempedulikannya dan lanjut masuk ke dalam lab. Sesampai di lab, Anna kemudian bertemu Liv dan Nathan sedang membereskan peralatan mereka. Anna pun memberitahu Nathan kalau badannya merasa tidak enak.
Lift lalu menjelaskan ke Anna kalau ia pernah menteleportasi benda dengan kecepatan level atom karena masalah server dan uji cobanya itu berhasil. Namun, Anna merasa kalau ada yang aneh dengan mereka. Anna pun pergi untuk menelpon ibunya untuk menenangkan pikirannya. Remember the video you did from the photos? Lego. I brought it upstairs. Or give it to charity. Sesampai di apartemen, Anna mendapati pintunya terbuka dan kamarnya yang berantakan. Bersamaan dengan itu, seseorang dengan topeng monyet muncul sambil membawa barang-barang milik Anna. Anna pun tak tinggal diam dan ia lalu mendorong orang tersebut sampai keluar dari jendela dan terus mengejar orang tersebut sampai akhirnya Anna kehilangan keseimbangan, lalu jatuh dan kepalanya terbentur. Tak lama kemudian, Anna sadar dan mendapati dirinya ditambah lagi kartu kreditnya telah hilang. Saat kembali ke apartemennya, Anna curhat tentang kejadian itu ke ibunya yang menyarankan agar Anna menghubungi polisi. Namun, Anna memutuskan untuk tidak melakukannya. The voicemail had me worried. Keesokan harinya saat di lab, Anna cerita ke Nathan dan Lift kalau berkas-berkas mereka dicuri oleh orang bertopeng. Tetapi, reaksi keduanya malah terlihat seperti tidak peduli. Ketiganya lalu ngopi di kafe, di mana Lift menunjukkan email yang ia dapat dari sekolah yang mengumumkan kalau siapapun yang menciptakan lubang cacing, maka merekalah yang menggunakan server secara ilegal dan harus melapor karena itu dianggap sebagai siberterorisme. Meskipun mereka terlihat khawatir, Lift meyakinkan kalau universitas itu tempat yang besar, jadi pihak sekolah tidak mudah menemukan mereka. I don't see government communications HQ. Ketika Anna kembali ke lab, dia melihat bahwa Lift dan Nathan semakin dekat dan bertingkah aneh, meskipun sebelumnya Nathan sudah mengajak Anna untuk berkencan. Lift juga semakin berani dalam perlakuannya terhadap Anna. So how are the tests? Saat Anna ingin mengambil sampel darahnya sendiri untuk diperiksa setelah uji coba, dia mencoba masuk ke ruangan lain namun ruangan itu tiba-tiba terkunci, menambah curiga Anna terhadap Nathan dan Lift. Nathan kemudian menyarankan Anna untuk makan dan istirahat agar tidak terus memikirkan hal-hal negatif. Dia juga berjanji akan mengambil sampel darah Anna dan membawanya ke inkubator. Setelah Anna pergi, Nathan mengingatkan Lift agar tidak berperilaku kasar terhadap Anna karena bisa merusak rencana mereka. Namun, yang tidak diketahui Anna, Nathan justru membuang sampel darah Anna. Saat Anna keluar dari gedung, dia melihat sekelompok aktivis di luar. Namun, satu di antara mereka menarik perhatian Anna. Aktivis tersebut mengenakan jaket yang identik dengan jaket milik orang yang telah mencuri berkas-berkasnya. Yang lebih mencolok, orang itu juga mengenakan topeng simpanse. Ketika Anna bertemu dengan seorang pria yang mengaku kenal dengannya, bukannya merasa senang, Anna malah semakin paranoid dan curiga bahwa pria itu adalah orang yang telah mencuri semua berkasnya. Di malam harinya, Anna mulai tidak bisa tidur dan sudah 2 hari ini ia tidak makan dan minum. Tapi anehnya, tubuh Anna terlihat sehat-sehat saja. Karena banyak hal yang mengganggu pikirannya, Anna pun memutuskan untuk menginap di lab di malam harinya. Sesampai di sana, Anna mulai melihat-lihat sekitar lab. Tapi di saat itu juga, ia mendapatkan telepon dari Nathan yang memintanya untuk ngedate di besok malam. Tentunya, itu membuat Anna semakin mempercayai Nathan, karena sebelumnya Nathan dekat dengan Liv. Jadi, Anna pun menulis semua kejadian yang ia alami di buku catatannya. Singkat cerita, di malam berikutnya, Anna bertemu dengan Nathan untuk makan malam. Nathan pun menanyai Anna yang merasa paranoid. Nathan juga menyuruh agar menulis apa yang dirasakan oleh Anna untuk mengawasinya. Di keesokan harinya, Anna menemukan Liv dan Nathan di dalam laboratorium. Anna pun menanyai tentang comcharder yang ternyata ada di Nathan. Hal itu membuat Anna mulai mencurigai Nathan dan Liv yang telah mencuri semua berkasnya. Liv pun marah karena perutusan dituduh yang tidak-tidak sehingga keduanya mulai ribut. Bersamaan dengan itu, mahasiswa lain masuk lab dan memberitahu mereka kalau rektor memanggil mereka untuk berkumpul. Saat semuanya berkumpul, rektor menjelaskan kalau lubang cacing kini menginfeksi jutaan server. Jadi, pihak kampus menyuruh seorang pria bernama Stoffington untuk menyelidiki siapa pencipta lubang cacing tersebut. Namun, tiba-tiba Anna menemukan dirinya di sebuah bar biasa bersama Liv dan Nathan sedang membicarakan cara untuk melewati sebuah penyelidikan. Anna merasa ada yang tidak beres. Lalu dia buru-buru keluar dari bar dan tak sengaja melihat Stalking Stone yang menatapnya. Anna segera pergi dan menelepon ibunya.
Sang ibu meminta Anna untuk menyebutkan sebuah kata sandi, karena sebelumnya Anna telah melarang ibunya untuk mengatakan hal lain selain kata khusus tersebut. Semua ini semakin membingungkan Anna. Ibunya juga mengungkapkan bahwa ada seseorang di depan pintu yang menyarankan Anna untuk menelepon lagi nanti. Setelah telepon berakhir, kamera menunjukkan ibu Anna duduk sendirian di ruang tengah rumah yang kosong, hanya dengan telepon di tangannya. Anna merasa keadaan yang semakin aneh mendorongnya untuk mengunjungi perpustakaan guna mencari informasi tentang penyimpanan ingatan dan psikologi. Saat malam tiba, Anna memutuskan untuk tetap terjaga sepanjang malam untuk menguji apakah ingatannya akan hilang jika ia tidur. Ketika pagi menjelang, Anna lega menemukan bahwa ingatannya tetap utuh. Namun, ketika tiba di laboratorium, Anna menyadari bahwa pintu ruang sebelumnya masih terkunci, meskipun mereka sebelumnya sudah memanggil petugas pemeliharaan gedung. Anna kembali menghubungi petugas tersebut, namun petugas tersebut mengklaim sudah memberikan kunci kepada Anna sebelumnya, menyebabkan kebingungan bagi Anna. Pertengkaran pun terjadi antara Anna dan lift mengenai situasi ini, membuat Anna akhirnya memutuskan untuk meninggalkan laboratorium. Saat keluar dari laboratorium, Anna merasa seolah-olah dikejar oleh seseorang. Saat mencoba menghindar, Anna bertemu dengan Stalfington yang memanggilnya untuk berbicara. Stalfington menyatakan mengetahui bahwa Anna adalah orang yang menulis kode lubang cacing tersebut, namun Anna dengan tegas membantah klaim tersebut sebelum akhirnya pergi dari situ. Ketika Anna pergi, tiba-tiba dia diserang oleh sekelompok aktivis yang menuduhnya melakukan kekejaman terhadap hewan dan mengancam untuk menyerahkannya kepada otoritas. Terkejut dan takut, Anna bersembunyi di dalam sebuah ruangan rahasia yang tidak dapat ditemukan oleh siapapun. Di sana, dia merenungkan semua yang telah terjadi dan memutuskan untuk mencari bantuan dari Nathan. Dengan diam-diam, Anna pergi ke rumah Nathan, di mana dia menemukan barang-barang milik lift, menyiratkan bahwa Nathan mungkin tinggal bersama Liv. Hal ini membuat Anna merasa terluka. Selama di rumah Nathan, Anna menemukan rekaman dari uji coba lubang cacing yang menunjukkan adanya 2 Anna setelah mesin diaktifkan. Saat sedang memutar rekaman itu, Anna tersentak kaget karena Nathan tiba-tiba muncul di belakangnya. Anna meminta penjelasan tentang kejadian tersebut, tetapi Nathan meminta agar mereka bicara lebih lanjut di laboratorium. Saat berusaha menjelaskan, perasaan marah Anna meledak dan tanpa sengaja, dia menabrak Nathan dengan pistol yang dia pegang. Anna lalu pergi ke jalanan dan mengklaim kalau dirinya kini mengalami gangguan jiwa sampai akhirnya lift menemukan Anna dan membawanya kembali ke lab. No trouble. Di lab, ia melihat Nathan yang sudah siap untuk menunjukkan rekaman aslinya. Saat rekaman itu diputar, lift menjelaskan kalau sebelumnya mereka melakukan uji coba ini 2 kali, di mana tepat setelah melakukan uji coba, Anna kembali masuk ke mesin lagi. Tapi di percobaan kedua, tubuh Anna ada 2 di waktu yang sama. Jadi, Anna yang sekarang pun mengambil sampel darah untuk dites, dan saat dilihat melalui mikroskop, ia terkejut karena tak menemukan apapun di darahnya. Jadi, lift pun memberitahu Anna yang sekarang kalau dia adalah anomali. Itulah mengapa Anna masih baik-baik saja walaupun tidak makan ataupun minum, dan bahkan Anna anomali ini juga tidak bisa membentuk ingatan. Anna lalu membuka ruangan yang terkunci dan terungkaplah Anna yang asli di dalamnya. Jadi, selama ini Liv, Nathan, dan Anna yang asli menyembunyikan rahasia itu dari anomali Anna. Anna yang asli juga meminta maaf ke Anna anomali karena selama ini membuatnya kebingungan karena dirinya lah yang mencuri semua berkasnya dan juga Anna yang asli lah yang tinggal bareng dengan Nathan. Hard for me too. Liv lalu mengungkapkan kalau ia sudah menulis ulang kodenya, jadi ia bisa memperbaiki keadaan meskipun ada ketakutan dari Anna, karena mungkin bisa saja ia akan binasa. You too. Anna anomali lalu menyarankan agar ia tetap dibiarkan hidup meskipun tinggal di lab. Namun mereka menjelaskan kalau itu sudah pernah mereka lakukan di percobaan sebelumnya. Tapi akhirnya ia terus merasa kesakitan. Jadi, mau tak mau Anna anomali pun setuju untuk kembali dilakukan uji coba dengan kode yang sudah dirangkai oleh Liv, agar ia dan Anna yang asli bisa bersatu kembali. Anna lalu masuk ke dalam mesin, sedangkan yang lain mengaktifkan mesin tersebut. Seketika anomali Anna pun menghilang, sementara Anna yang asli merasakan kelengkapan dirinya. Yang artinya, percobaan itu berhasil dan Anna kembali seperti semula.
Dan film pun selesai dengan ketiganya yang merayakan keberhasilan mereka. We need to move forward. And to move forward. Oke guys, itulah alur cerita film Antimatter. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari Samporna, sampai jumpa di video berikutnya.